bro, bos, lur, selamat apa aja. Yang tahu aku ini pakai udeng Surabayaan. Artinya saya adalah orang Surabaya. Ini kembali lagi. Oh ya, terima kasih buat komen-komennya, matur nuwun. Baik yang komen positif maupun yang komen negatif. Yang positif dan negatif kalau digabungkan jadi setrum. Saya yang komen positif matur nuwun, yang negatif juga matur nuwun. Saya tahu kok yang negatif itu memang tidak tahu. Jadi kalau tahu tidak mungkin dia berkomen negatif. Soal Bu Risma loh ini maksudnya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta tak bisa ke pelaminan. Dan tak bisa ke pelaminan, tak bisa kembangkan keturunan. Ya kan, Bu? Ya, kecuali yang komen-komen itu sudah tahu, tetapi karena faktor bolo-membolo yang ada ngininya untuk menggembosi bahasa politiknya gitu. Cuman gini lur, saya ini masih bingung ya, ada pejabat kalau saya ngomong ya, karena sudah dibayar oleh rakyat kan juga pejabat gitu ya. Kok masih komen yang miring-miring. Iki lek jari wong Jawa lambe lamis atau lambe tipis. Tipis. Dilo. Bu Risma itu orangnya baik, sekali lagi baik. Dia itu kalau kerja masalah kemana-mana itu spontanitas. Oh ya lur, ada yang tanya, Cak kok gak ono guyone? Oh no, ada di depan, kadang-kadang ada di belakang. Lah, kalau ini ada di belakang ya. Makanya jangan langsung dilewati. Kalau nonton itu tonton ya, di belakangnya guyu. Lah, perkara ada yang ngomong DKI 1 atau RI 1 itu ada sebab musababnya. Gara-gara siapa? Loh, gara-gara ini orang-orang Jakarta sendiri, wakil-wakil Jakarta ini loh, gara-gara ini ya. Bu Risma baru-baru ini menerima kunjungan dari beberapa anggota DPRD DKI Jakarta. Para anggota DPRD DKI Jakarta ini pun dibuat terkesima ketika melihat ruang kerja wali kota Surabaya tersebut. Di ruang kerja Risma terpampang puluhan layar monitor CCTV. CCTV yang tersebar di seluruh sudut kota dan fungsinya untuk memonitor banyak hal, semisal memantau arus lalu lintas, rumah pompa, objek vital, perizinan, transportasi, dan lainnya. Bahkan CCTV milik Pemkot Surabaya yang terkoneksi di Command Center 112 tersebut juga terhubung langsung dengan Command Center di kepolisian. Bahkan Risma membanggakan kalau Command Center tersebut lebih dari 911 di AS karena bisa melakukan banyak hal lain. Karena more than 911 kan, kalau 911 cuma kecelakaan, ini semua. Ada kucing, ada ular, mau minta ditangkap, telepon langsung ke sini, kata Risma. Dan semua ini bekerja 24 jam penuh 7 hari. Risma juga memamerkan pos penanganan kesehatan jika ada warga yang tiba-tiba terserang penyakit stroke dan juga jantung. Risma menjelaskan setelah laporan diterima di Command Center 112, waktu respon penanganan tidak boleh lebih dari 7 menit.
karena golden time-nya itu 7 menit, tidak boleh lebih, kata Risma. Dan hebatnya lagi Risma mengatakan untuk membuat sarana dan prasarana tersebut tidak membutuhkan biaya yang besar. Sebagai penutup, Risma juga menjelaskan soal jaminan kesejahteraan bagi karyawannya. Anggota DPRD DKI Jakarta Ardianto Kenneth berandai-andai Jakarta dapat memiliki fasilitas tersebut. Disinilah sinyal tersebut diberikan. Sinyal kemungkinan Risma akan menuju Jakarta. Dia kemudian menyarankan agar Risma menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. APBD cuma 1/10 Jakarta. Risma bisa beri makan gratis 35.000 orang tiap hari. Membandingkan APBD DKI Jakarta dan Surabaya, itu memang sebenarnya tidak apple to apple. Sebab DKI Jakarta itu kelasnya provinsi, sedangkan Surabaya adalah kota. Jadi secara hitungan, wajar kalau APBD-nya jauh lebih besar. Tapi, Surabaya adalah kota besar, sama seperti Jakarta. Surabaya adalah kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Penduduknya sudah 1/4 Jakarta yang provinsi itu. Penduduk Surabaya saja sebagai kota adalah 3,3 juta jiwa, sedangkan penduduk Jakarta sebagai provinsi sekitar 12 juta jiwa. Tapi selisih APBD-nya cukup besar. Jakarta sebagai provinsi punya 89,8 triliun rupiah, sedangkan Surabaya hanya sekitar 9,5 triliun rupiah. Tapi ternyata dengan anggaran itu, Surabaya bisa berbuat banyak untuk warganya. Misalnya pengelolaan sampah, meski budgetnya hanya 30 miliar rupiah, ternyata bisa mengelola sampah yang dihasilkan oleh 3,3 juta jiwa itu. Anggaran sampah DKI Jakarta adalah 3,7 triliun rupiah, 123 kalinya anggaran Surabaya. Tapi ternyata pengelolaan sampahnya amburadul sampai mereka harus mencari solusi ke Surabaya. Apakah cuma itu? Ternyata dengan anggaran yang jauh lebih minimalis, Surabaya bisa memberi banyak untuk warganya, terutama yang miskin. Setiap harinya, Pemkot Surabaya memberi makan gratis anak yatim, lansia, dan orang miskin. Jumlah yang dibantu makanannya oleh Pemkot ini mencapai 35.000 jiwa. Bayangkan, Jakarta Anda tidak seperti ini. Selama Risma jadi wali kota, kira-kira dalam 8 tahun ini, ia sudah membangun 250 km jalan baru, 1.400 perpustakaan, tiap tahunnya ada 100-110 sekolah baru didirikan, 70 taman, dan 70 lapangan olahraga. Definisi sebenarnya dari maju kotanya, bahagia warganya. Surabaya juga membantu para difabel untuk mendapatkan pekerjaan dengan standar gaji UMK yang uangnya diambil dari APBD. Itu pun mereka juga dapat jaminan kesehatan, kecelakaan, dan kematian. Salah satu bentuknya adalah layanan pijat oleh tunanetra yang tepatnya disediakan oleh Pemkot. Terjamin kebersihan dan mutunya. Pemerintah kota hadir untuk warganya agar berdaya. Bagaimana dengan Jakarta? Kuncinya ternyata ada di anggaran. Surabaya memang sudah lama menggunakan e-budgeting, dan itu menurut Risma sangat membantu dalam efisiensi, sehingga uang bisa dibagi-bagi untuk beragam pos yang membantu kesejahteraan warga secara langsung maupun tidak langsung. Tapi menurut saya selain e-budgeting, juga prioritas dan inisiatif pemimpin itu juga perlu. Katakanlah sistemnya sudah efisien, tapi kalau pemimpinnya tak punya inisiatif untuk berbagi program yang mensejahterakan warganya, apa mungkin itu semua terwujud? Kalau kepala daerahnya pelit dan kemaki, apa bisa berupaya memberikan lebih untuk warganya? Belum lagi bicara soal polusi yang sekarang jadi topik hits di masyarakat. Surabaya itu kotanya panas dari sononya. Tapi memang sejak kepemimpinan Risma ini, banyak hal yang berubah. Ya masih tetap panas karena iklimnya begitu. Tapi setidaknya kalau ada di jalanan kota, masih menemui banyak pohon yang membuat mata segar. Dan ada semilir kesejukan yang ditawarkan. Setidaknya semua terasa jauh lebih nyaman. Kalau panasnya matahari kan memang kita nggak mungkin bisa atur. Berjalan di Surabaya, sebenarnya sifat kotanya lebih panas dari Jakarta. Juga selain nyaman karena banyak tanaman, juga sebab trotoarnya banyak yang lebar. Air-air ini pun, masalah banjir sudah tidak separah zaman dulu. Memang bukan hasil pembangunan instan, tapi dampaknya bisa dirasakan meski APBD-nya terbatas. Itu tanda bahwa memang uang rakyat
digunakan dengan baik dan dikembalikan ke rakyat dalam bentuk kota yang nyaman untuk dihuni dan dipakai cari duit. Maka tak heran kalau Bu Risma ini banyak yang ingin menariknya jadi kepala daerah di tempat lain. Mereka pun ingin wilayahnya bisa jadi seperti Surabaya. Ternyata faktor siapa pemimpin itu memang sangat krusial dan tidak bisa dipungkiri. Iki nang Jember masak barang Bu Risma iku ringan tangan, Cak. Lek sampean iku ringan tangan tapi njopo. Nyolong. Lek Bu Risma ringan tangan iku masak, bantu uang, sampean ringan tangan tapi nyolong. Aku itu meniru Bu Risma, ringan tangan. Ya tapi kok nyolong? Siapa sih nyolong? Lah iku tangane ringan. Oh, wong wingi sapi iku katut dhewe. Tampare tak tarik, sapine melok aku. Salah ae lho. Nyolong cuk jenenge. Goblok ya aku narik tampare kok nyolong sapi. Sing salah sapa? Ya sapine lah apa katut aku. Oh, iya. Sapi wedok iki. Iya, ketarik. Oh, kok ketarik tampar kok belum katut. Salahe dhewe. Sapi lanang apa sapi wedok? Sapi wedok. Berarti sampean dikira sapi. Lah, mungkin aku Ayo. dikira sapi. Anyene sampean kok sapi wae? Jange kon ternakno ta. Lho. Halah apa kon ternak koyo kene iki? Oh, dipakani dedek gelem ah. Sampeyan gelem tak pakani dedek. Kon niku ngawur nek ngomong. Awak dhewe iki manusia, Ro. Woi. Punya martabat kita ini. Martabat apa martabak? Nah, acek titik. Pajak titik. Sampean umpama dadi menteri sosial ngono ya apa sampean? Wah, moroh. Apa? Wis gak iso aku mikirku gak kuat. Wong wedoke kuat, Cak. Kaya Bu Risma make bonenge kuat kok sampean gak kuat lho. Kalau Bu Risma saya yakin kuat, bisa dia. Kenapa? Loh, Yakin karena- kenapa? Karena dia itu mulai dulu sudah begitu itu. Apa? Begitu Oh, apa? sudah memberi contoh-contoh yang baik-baik kepada rakyat Surabaya. Contoh, Sekarang dicontohkan kepada rakyat-rakyat yang ada di Indonesia. rakyat-rakyat itu ya apa maksudnya rakyat-rakyat ini? Rakyat itu ya termasuk kon aku lho rakyat. Rakyat-rakyat. Iya. Nek situ rakyat, nek wake ku rakyat ngono lho. Somplak. Somplak ngomong ambek awak dhewe iku kudu sing ana progresife. Us, apa sih progresif? Alternatif. Apa alternatif? Kone ngomong sensitif tok ae. Oh, tak solatif kene kan kok. Pokoknya aja lokomotif. Lho. Sepur iku ndeng. Lah iya, setip barang iku aja. Oh, anjene primitif. Oh. Primitif, roh primitif. Oh, peniti. Lho. Corona. Corona.